Shalom. Jadi ini sedikit cerita. Jadi tadi disinggung tentang IP. Eh, Nilai IP-nya untuk saya pribadi sih cukup memuaskan. Tapi ada dalam kata senang. Tapi senangnya itu bukan yang senang kayak mana ya? Kayak kurang puas karena itu kayak IP tinggi itu bukan seutuhnya hasil dari kerja keras saya gitu. Ada beberapa mata kuliah yang bisa dibilang itu nilai-nilai bersama kayak UAS gitu, kayak 50 soal terus pembagian gitu. Jadi kalau dibilang IP-nya itu senang banget dapat segitu, tapi senangnya itu beda. Senangnya itu hanya kayak senang semata, hanya kayak satu hari setelah lihat IP yang sangat memuaskan. Tapi setelah dilihat-lihat itu bukan hasil kerja keras saya sepenuhnya kayak gitu. Kecewa sama diri sendiri, kayak kenapa ya, coba aja aku kayak ngerjainnya sendiri, semua total sendiri, kalau dapat nilai segitu itu pasti jauh lebih senang atau bahkan di bawah nilai yang saya dapatkan sekarang itu. Tapi kalau dengan kerja keras saya sendiri tanpa bantuan orang lain, dalam artian nggak kerjasama, pasti lebih senangnya itu berlipat-lipat karena itu adalah kemampuan saya sendiri gitu. Tapi dapat IP segini, mungkin keluarga kalau dikasih tahu info, ih senang banget, bangga banget IP-nya segini, tapi kayak nggak tahu di balik ceritanya itu ada beberapa nilai yang itu nilai bersama kayak gitu. Kecewa sama diri sendiri, jadi eh, gimana ya, pokoknya kayak itu bentuk kekecewaan atas ketidakjujuran terhadap diri saya sendiri kayak gitu. Eh, Semoga kedepannya saya dan teman-teman sekalian itu juga bisa menghargai kejujuran dirinya sendiri dan tahu kemampuannya itu gitu. Nah, itu aja sih. Shalom. Oke, terima kasih buat Harga, buat kesaksiannya luar biasa sekali ya. Makanya kesaksian yang kita sampaikan itu pasti ada sesuatu yang Tuhan mau taruhkan bagi setiap kita. Jadi silahkan menjadi orang pribadi yang jujur. Jadi silahkan hargain apa yang sudah Tuhan kasih buat setiap kita. Jadi ditunggu ya untuk kedepannya lagi rekan-rekan yang ingin kesaksian seperti itu. Nah, atau ada lagi kah yang mau kesaksian? Jangan mau kalah lah. Ada lagi kah yang mau kesaksian? Oh ya, yang di dalam dong. Ada suaranya kah? Shalom. 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 Oke, saya lah ya yang terakhir ya. Saya mau berbagi seperti itu. Apa yang sedang diingatkan tadi kayak gitu tadi pas kami berdoa sama rekan saya kayak itu. Saya diingatkan yang seperti ini tentang seorang Ayub kayak itu. Tentang seorang Ayub dan seorang Daud. Siapa sih yang nggak kenal Daud dan Ayub kayak gitu? Tapi bukan Daud dan Ayub bukan yang teman kita sehari-hari yang kita kenal ya, bukan anak om tante kita ya kayak gitu. Tapi ini Daud dan Ayub yang ada di Alkitab, bukan adik atau abang kalian seperti itu. Jadi pas kami berdoa seperti itu kan, Tuhan ingatkan yang tentang seorang Daud kayak gitu. Bagaimana kita harus belajar kayak gitu, belajar seperti seorang Daud. Daud kan kalau berperang dia datang itu melawan si Goliat itu dengan membawa nama Tuhan kan kayak gitu. Jadi bukan dia melihat dirinya kayak gitu, bukan dia melihat dirinya masih kecil, dirinya masih kemerah-merahan, bukan kayak gitu, tapi dia melihat kayak gitu ada Tuhan yang dia bawa seperti itu. Dan pas waktu itu saya terberkati sekali kayak gitu pas Tuhan ingatkan ini, iya ya Tuhan kayak gitu. Karena terkadang saya nggak tahu ya rekan-rekan ngalamin atau cuman saya kayak gitu. Karena terkadang kayak kita melihat potensi diri kita, kayaknya aku nggak mampu deng dalam hal ini kayak gitu. Kayaknya aku nggak bisa deng kayak gitu. Tapi sebenarnya pada saat kita melakukan itu ada Tuhan yang menolong kayak gitu. Jadi mulai saat ini bukan lagi kita memandang siapa diri kita, tapi kita harus memandang siapa Tuhan kita. Amin. Sama seorang Ayub ya kayak gitu. Seorang Ayub itu terkenal sebagai hamba Tuhan yang
dalam kesalehannya dan dalam ujian imannya ya kayak gitu. Dia diuji bahkan semua hartanya kayak gitu, istri anaknya semuanya ludes banget lah kayak gitu, bahkan sahabat-sahabatnya menghujat, sahabat-sahabatnya menjauhi dia, bahkan istrinya sekalipun menyuruh dia untuk menghujat Allah kayak gitu, bahkan dia sudah kena penyakit lah kayak gitu. Dan mungkin kalau kita dalam keadaan Ayub mungkin kita bisa nyerah kayak gitu, tapi satu hal yang saya pelajarin dari Ayub, bagaimana ketekunan dan ujian imannya itu dia berhasil kayak gitu, maksudnya dia tetap mempertahankan apa yang dia dapat sama Tuhan, dia tetap mempertahankan hubungannya dengan Tuhan kayak gitu, tanpa dia memandang keadaannya, tanpa dipengaruhi oleh keadaannya seperti itu. Jadi itu sih secara singkat yang kami dapatin tadi pas di doa, dan itu benar-benar bagi saya secara pribadi kayak itu sangat memberkati dan meneguhkan saya kayak gitu, apalagi di masa pandemik yang sekarang ya kayak gitu, karena banyak mungkin terkadang iman kita goyah kayak gitu di dalam COVID ini kayak itu, mungkin kita terlalu takut lihat orang begini aja, kayaknya COVID deng kayak gitu, di sana banyak COVID kayak gitu, tapi percayalah kayak gitu, Tuhan yang selalu menjagain, bukan kita untuk cuek kayak gitu, enggak kayak gitu, tapi tetap percaya sama Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan tetap ada. Oke, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Jadi saya mau mengajak setiap kita untuk berjalan bersama Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita untuk sama-sama menaikkan pujian sama Tuhan. Jadi jika engkau yang saat ini sedang capek, sedang lelah, jika engkau saat ini sedang merasa kesepian, ada Tuhan dalam setiap kita. Jadi saya mau katakan semuanya bangkit berdiri, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Silahkan bangkit berdiri semuanya, silahkan yang di tempat ini bangkit berdiri, karena kita mau sama-sama berjalan bersama Tuhan. Kita sama-sama berjalan bersama Allah kita yang hebat. Kita mau sama-sama berjalan dengan satu-satunya pengharapan yang ada di hidup kita. Oh, Yesus. Yes Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Ya, sama-sama kita katakan berjalan bersamamu Tuhan. Yesus, berjalan bersamamu. Katakan, tak akan ku goyah Tuhan, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Berjalan, jalani kehidupan. Yes Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Yes Tuhan, katakan lagi yuk sama-sama, ini bukan cuma sekedar pujian, ini bukan cuma sekedar nyanyian, tapi ini yang harus kita ekspresikan sama Tuhan. Yuk katakan lagi kalau kita berjalan bersama Tuhan. Oh Yesus, berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar Tuhan, tak akan ku gentar. Yes, tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Yuk berjalan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Katakan, Tuhanlah benteng hidupku, kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Yes Tuhan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, karena apa? Karena ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan lagi, Kau kekuatanku, penopang hidupku,
panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku golput, sebab ku tahu kau besertaku. Siapa? Yesus, jaminan hidupku. Yes, katakan lagi, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ayo kasih hati kita sama Tuhan, kasih seluruh hidup kita sama Tuhan, jangan setengah-setengah. Yuk berjalan bersama Tuhan lagi. Yes Tuhan, berjalan bersamamu. Yes Tuhan, oh, tak akan ku gentar. Yes Tuhan, tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan lagi, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Siapa? Yesus, jaminan hidupku. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. Katakan dengan teguh. Siapa? Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Saya mau dong rekan-rekan yang masih semangat memuji Tuhan kasih reaksi love. Lope. Kalau orang Batak bilang love ya. Love. Kalau enggak bahasa Bataknya satu lagi itu ada yang namanya sarangeo. Jadi saya mau dong kasih reaction sarangeonya bagi rekan-rekan yang masih memuji Tuhan. Ada yang kasih reaksi sarangeo kah? Enggak ada ya, astaga. Tapi meskipun begitu saya mau tetap kasih sarangeo buat kalian semua yang ada. Oke, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan hati yang rindu datang sama Tuhan, posisi terbaik untuk Tuhan, karena kita mau datang menyembah Tuhan. Mari kita ambil posisi terbaik buat Tuhan. Karena saya mau katakan, karena saya mau sampaikan pada setiap kita, bahwa ini tugas setiap kita. Saya mau katakan, ini tugas kita semua, bukan cuma tugas 1-2 orang, tapi ini tugas setiap kita. Jadi silakan engkau bernyanyi, silakan engkau mengekspresikan kepada Tuhan. Bahkan silakan engkau renungkan setiap lirik dari lagu ini. Yes Tuhan, ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Katakan, berikan kami Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap
tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Katakan lagi, Tuhan berikan setiap kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas setiap kami Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Tuhan bagi setiap kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Yesus, oh Bapa, ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Bapa. Kami berikan hati kami, kami berikan semua bagi-Mu. Lawat setiap kami, Yesus. Kami mau ada Tuhan, kami mau ada Yesus dalam rencana-Mu, dalam firman-Mu. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami Bapakku. Kami mau lepaskan hak kami, kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu, Yesusku. Berikan kami tugas-Mu, inilah tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini setiap kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Tuhan bagi setiap kami Bapa. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Katakan Tuhan, ini tugas saya Tuhan. Tuhan, ini tugas saya. Tuhan, keberanian bagi kami. Taruhlah Tuhan, taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin.
Katakan lagi, Tuhan, ini tugas kami, Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Kau yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh Yesus, oh Bapa, ini tugas kami, ya Bapakku. Pakai setiap kami, Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ini hidup kami. Terima kasih. Oh Yesus, ini kami, Tuhan. Yesus, Kaulah jawaban segalanya, Tuhan. Kau penuhi Bapakku hidup kami. Yesus, Yesus, kami berikan hati kami, kami berikan fokus kami hanya bagi-Mu. Yesus, kami mau berperangkat namamu, ya Allahku. Ini setiap kami, Tuhan, ini hati kami, Bapakku. Bentuklah kami seperti yang Kau mau. Yes Tuhan, oh Yesus, yes Tuhan, yes Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan. Bentuk setiap kami, Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pelukan-Mu yang begitu hangat buat setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang dahsyat bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapakku, punya Allah yang dahsyat Tuhan. Punya Allah yang satu-satunya dalam hidup kami, Bapakku, yang begitu sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan dalam keadaan kami yang bagaimanapun Tuhan, keadaan kami Tuhan, Engkau tetap ada bagi setiap kami Tuhan. Saat kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia bagi setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan di saat kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami melembutkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan di hadapan-Mu Bapakku. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Bapakku, hanya kepada Engkau ya Allahku. Kami mau semakin lebih lagi berlari Tuhan. Kami mau semakin lebih lagi Tuhan punya iman yang teguh Bapakku. Bahkan ini kami Tuhan, bahkan ini tugas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapakku. Berikan setiap kami Tuhan kasih Bapakku. Berikan setiap kami hati seperti hati-Mu Tuhan, sehingga kami menangkap Bapakku, kami menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami kerjakan Tuhan. Berikan setiap kami Tuhan hati yang selalu mengejar Tuhan, hati yang memiliki kerinduan Tuhan, sehingga kami menangkap Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan setiap kami kasih-Mu Tuhan.
Mari kita katakan lagi, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Berikan setiap kami Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap Tuhan, Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. katakan lagi dari awal dengan sungguh-sungguh Kristus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Yes, oh Yesus. Yes, Bapak, ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur Bapakku. Kami bersyukur Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan kami mata seperti mata-Mu Tuhan. Berikan kami tangan dan kaki seperti tangan dan kaki-Mu Bapakku. Sehingga kami dapat mengerjakan apa yang menjadi kerinduan isi hati-Mu Bapakku. Bapak, malam hari ini Tuhan, kami sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan sharing Tuhan dari kakak kami, Kak Catherine Bapakku. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati Kak Catherine Tuhan. Engkau yang selalu ada dalam Kak Catherine Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan Kak Catherine Tuhan malam hari ini, itu benar berasal dari Engkau Tuhan. Itu semuanya berkenan di hadapan-Mu Bapakku. Bahkan setiap kami Tuhan, kami mau menyediakan telinga kami Tuhan, telinga seorang murid itu Bapakku. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahkan bukan cuma mendengarkan Tuhan, tapi kami mau memahami, kami mau melakukan firman yang akan kami dengar Bapakku. Engkau yang mengajari setiap kami Tuhan, Roh-Mu lah yang membantu setiap kami Tuhan saat kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga tidak ada kekuasaan yang lain Tuhan yang tidak berasal dari Engkau untuk mencuri firman itu dari kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Yesuslah yang bertata bagi setiap kami Bapakku. Kami tidak mau Tuhan datang ibadah malam hari ini Tuhan, saat kami datang dan selesai kami sama aja Tuhan, kami gak mau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Engkau taruhkan bagi setiap kami. Ada sesuatu Tuhan, hal yang baru yang akan kami dapatkan Tuhan malam hari ini Bapakku. Bahkan di setiap kami Tuhan, pikiran dan perasaan kami Tuhan, kami mau kuasai demi Engkau Bapakku. Kami mau mengosongkan diri kami demi Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami alamin Tuhan, bagaimanapun keadaan kami Bapakku, kami mau katakan Tuhan, fokus kami tetap Engkau Tuhan. Bahkan dalam kondisi kami yang tidak enak sekalipun Tuhan, bahkan kami saat ini Tuhan di tempat keramaian Bapakku, kami mau katakan Tuhan, hati kami hanya untuk Engkau Bapakku. Kami tidak mau memandang sekitar kami Tuhan, karena kami mau fokus Tuhan hanya kepada Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, kami rindu Tuhan untuk lebih lagi Tuhan di dalam Engkau Bapakku. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi Tuhan bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan, Allah yang bertata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, diserahkan buat Kak Catherine yang akan membagikan sharing.
Shalom. Om Shalom. Kak. Iya. Shalom Kak. Iya, Shalom, puji Kak. Tuhan. Ada siapa aja di sini ya? Kayaknya yang kakak kenal baru berapa ya? Ada yang kakak kenal. Puji Tuhan. Eh, iya, terima kasih buat adik-adik, buat teman-teman, mahasiswa. Kakak masih diingat, masih dipercayakan gitu untuk melayani teman-teman di sini ya. Kakak bersyukur sekali malam hari ini. Kak percaya di sini ada berapa orang nih? 21 orang, termasuk kakak gitu kan. Kita orang-orang yang butuh Tuhan gitu malam hari ini ya. Bukan karena kebiasaan atau rutinitas gitu, tapi kita sama-sama butuh Tuhan gitu, butuh apa isi hati Tuhan gitu buat setiap pribadi kita. Ada yang belum kenal kah? Perlukah saya berkenalan dulu? Ada yang mahasiswa baru di sini? Coba say hello. Mau kenalan sama yang baru angkatan berapa? Belum ada ya? Atau kakak yang nggak update? Angkatan yang paling baru 2020 ada di sini. Halo. Boleh di-unmute, say hello. Halo Mbak. Halo Kak. Halo, shalom. Siapa Shalom. namanya? Nggak kelihatan ya orangnya, kakak pakai HP. Siapa tuh yang nyapa? Briel Saya, Kak Mbak. dari teknik. Saya juga Mbak. Oh iya, Melky Marten yang kakak lihat ya. Shalom adik-adik. Iya, perkenalkan, mungkin sedikit aja yang kenal kakak. Kakak alumni teknik angkatan 2007. Udah berapa tahun itu? 14 tahun ya. Puji Tuhan. Dulu kakak kuliahnya jurusan teknik industri. Gitu. Sekarang udah kerja, masih berhubungan dengan industri. Itu industri roti, tapi nggak usah terlalu banyak lah ya kakak cerita. Nanti pamer lagi. Canda pamer. Oke, langsung aja. Berapa menit ya di sini? Oke, di sini kakak mau membagikan gitu tentang manusia batiniah yang dibaharui dari hari ke hari. Boleh ditampilin ininya, slide-nya, Kak Tria, Kak tolong. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita merenung baca firman Tuhan, kita berdoa dulu lah ya. Kita berdoa. Amin. Bapa yang baik, Tuhan yang luar biasa baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau mengenal setiap kami, Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Kami ada saat ini, Tuhan, bukan kebetulan, tapi karena kasih karunia-Mu yang besar atas hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami sama-sama mau terbuka, Tuhan, di hadapan Engkau. Kami meletakkan semua apa yang kami miliki, Tuhan, di bawah kaki salib-Mu, Tuhan. Segala pengetahuan kami, pengalaman kami, Tuhan, segala urusan kami, Tuhan, apa yang sedang kami pergumulkan, apa yang sedang kami alami, Tuhan, Engkau tahu semua itu, Tuhan. Tapi biarlah saat ini, Bapa, kami tahu kami sangat dikasihi oleh Engkau, Tuhan. Engkau mau, Tuhan, berurusan buat setiap pribadi kami. Terima kasih, Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Biarlah roh-Mu, Bapa, yang menguasai kami, yang mengajar kami.
Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya. Judulnya Manusia Batiniah yang Dibaharui dari Hari ke Hari. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Manusia Batiniah yang dibaharui dari hari ke hari. Oke, amin. Itu ayatnya diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Kita buka sama-sama. Udah Kak tulis di situ. Bacain ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami dibaharui dari sehari ke hari. Itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati. Ya waktu Kak baca dari Korintus pasal yang awal, ini Rasul Paulus dan Timotius yang menulis gitu waktu mereka datang ke Korintus. Kenapa mereka bilang seperti ini, kalimat ini? Karena mereka begitu berjuang gitu, berjuang untuk melayani untuk jiwa-jiwa gitu. Dan mereka sendiri sampai bilang ya, manusia lahiriah kami semakin merosot. Mungkin mereka banyak menderita, banyak melawan segala resiko gitu kan. Namanya ini ya, maksudnya datang ke tempat-tempat, melayani orang yang belum tentu mungkin diterima, dan belum tentu sehati kayak gitu. Tapi mereka luar biasa gitu. Mereka mungkin tidak dipandang secara lahiriah gitu kan, tapi mereka tahu bahwa bukan itu yang mereka cari gitu, bukan puji-pujian secara lahiriah yang mereka cari gitu. Justru mereka semakin dibaharui dari hari ke hari gitu. Mereka nggak pernah berkecil hati. Mungkin kita di sini semua PMK teknik gitu kan, mahasiswa Kristen, yang kita tahu lah ya gitu, anak Tuhan, apalagi yang sebenarnya kita rindu melayani gitu, kita rindu sungguh-sungguh, tapi kayaknya belum tentulah aku nih diterima sama temanku, omonganku ini gitu kan, atau gitu, aku aja masih ada kesalahan begini gitu, kita sendiri masih bergumul gitu ya. Mau dimanapun, mau dalam kondisi apapun, yang namanya siap nggak siap itu ya akan selalu kita hadapin gitu kan. Pergumulan tuh akan tetap ada, tapi di sini kita ambil contoh dari Rasul Paulus yang dia mengalami yaitu batiniahnya dibaharui dari hari ke hari, sehingga mereka tidak pernah berkecil hati ketika mereka melayani. Ya luar biasa ya pelayanan Paulus dan Timotius itu gitu buat jiwa-jiwa, buat umat Tuhan gitu. Kayak ya pujian di awal tadi ya gitu, karena belas kasihannya dia gitu kan buat jiwa-jiwa, buat orang lain. Ya walaupun mungkin secara lahiriah tadi ya ada pergumulan gitu kan, ada persoalan gitu, tapi mereka tetap maju, mereka nggak memperhatikan yang tidak kelihatan gitu dari dalam atau dari roh gitu. Sama ya Kakak di sini juga, puji Tuhan gitu kan. Tidak maksudnya di sini pelayanan yang aktif gitu kan untuk turun langsung gitu ya, untuk menginjili atau kesaksian gitu. Tidak sebanyak waktu Kakak untuk sebelum bekerja kayak gitu. Jadi banyak waktu produktifnya ya sama-sama teman-teman kerja yang lain gitu. Itu pun ya Kak bersaksi lah ya, jujur waktu mikirin saya ini kan masih begini kayak gitu, saya sendiri punya persoalan gitu ya, saya belum mampu gini gini gini. Tapi itu semua semakin dipikirkan, semakin nggak ada perubahan, semakin gimana ya,
Padahal kayaknya bener, aku kan pengen berubah dulu gitu kan. Tapi kok ya di situ-situ aja kayak gitu kok kayak jadinya kayak ya itu tadi berkecil hati gitu. Tapi eee, waktu saya belajar berdoa buat yang lain gitu kan, di situlah saya mengalami sukacita gitu, mengalami sukacita bukan saya sendiri kayak gitu, tapi teman-teman, orang-orang sekitar itu mereka dimampukan Tuhan gitu. Saya percaya gitu ya, eee, kita yang punya Yesus di dalam diri kita itu punya kuasa gitu, perkataan kita, doa kita itu berkuasa, mau dimanapun kita berada. Jadi ketika saya, sederhana aja berdoa gitu kan, eee, buat yang lain gitu, nggak fokusnya ke diri saya, itu semua, eee, kembali ke Tuhan gitu, untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatunya bisa lancar, mereka bisa berhasil, saya ikut senang gitu. Jadi, ya emang bener sih nggak boleh selfish gitu, nggak ya nggak tunggu saya harus gimana dulu gitu kan. Oke, boleh minta tolong lanjut slide-nya? Mmm, oke, manusia itu sendiri kan kita tahu ya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Catherine terdiri dari ya ini Catherine badannya, eee, lumayan tinggi gitu kan, terus jiwanya misalnya, mikirnya apa gitu, pendidikannya apa gitu, secara pikiran gitu, emosionalnya gimana, kepribadian yang dilihat gimana gitu. Dan ada juga roh gitu kan, roh yang di dalam saya itu tidak kelihatan gitu. Eee, yang pertama secara tubuh, natural ya kalau kita seiring kita bertambah usia, kita bertumbuh, pasti kita dong mau ubah penampilan kita. Masa waktu dari kecil kita misalnya pakaiannya gitu kan atau warna-warni, boleh sih sampai dewasa gitu, tapi kan, dari ukuran gitu, dari warna gitu kan. Mungkin tadi dulu saya waktu SMP, apa namanya, santai, casual aja, ke sini, "Ih bagus juga gitu, kayaknya cocok deh," gitu. Jadi itu natural gitu kalau kita pengen ada dari gitu kan. Terus, sama itu kan perlu dirawat, makin, usia kita perlu makin banyak makan suplemen mungkin gitu kan, dengan tingkat, aktivitas kita yang makin berubah gitu kan, supaya kita tetap oke gitu kan, luar dalam. Terus secara pikiran kita juga perlu dibaharui gitu kan, nggak mungkin, eee, umur makin nambah, pelajarannya cuma pengurangan, perkalian, perlu dididik gitu untuk tahu, eee, hal yang teknis gitu kan, tentang etika, perlu dididik gitu. Bahkan emosi kita sendiri kita perlu belajar kan ada namanya ilmu, eee, psikologi gitu kan, seperti itu. Jadi semua perlu dibaharui, mulai dari tubuh kita, jiwa kita, perlu dibaharui. Yang terakhir itu roh kita juga gitu, perlu dibaharui dan hanya bisa dibaharui oleh Roh Allah gitu. Dan Allah mau di sini berurusan, eee, sama hidup kita yang pertama yaitu dari dalam diri kita, dari roh kita gitu. Oke, tolong lanjut. Iya, kalau tubuh dan jiwa kita tadi kan perlu dibaharui itu udah, natural ya gitu. Nah, sekarang kenapa sih batin atau roh kita perlu dibaharui gitu? Seperti yang tadi di awal ya kita mau ngambil contoh si Rasul Paulus dan Timotius. Yang pertama,
karena Allah adalah roh gitu. Kan tadi roh kita bisa dibaharui hanya oleh roh Allah gitu, dan Allah itu sendiri adalah roh gitu. Coba kita buka lagi di 2 Korintus 3 ayat 18. Kita kan bilang ya, soalnya baru ngerasain nih sendiri ngomong, kayak ngomong sendiri. Oke deh, lanjut. 2 Korintus 3 ayat 18. Kayaknya saya salah deh. Mulai dari ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, roh Allah, roh yang dari Allah itu berbeda dengan roh dunia ini. Mungkin kita kenal teman kita, orang tua kita, kayaknya karakternya begini, dia suka bohong gitu kan, atau dia suka ngeles kayak gitu. Ya bisa dibilang itu belum tentu, belum tentu semata-mata karena pengaruh lingkungan, tapi karena ada roh, ya jiwa dia dikuasai oleh roh yang dari dunia ini gitu kan, mungkin sombong gitu kan, kesombongan, keangkuhan gitu. Semua berasal dari roh dunia, tapi yang berasal dari roh Tuhan itu memerdekakan. Sekalipun kita secara lahiriah kita nggak sama, misalnya seperti orang lain gitu kan, lebih stabil mungkin kondisinya, lebih harmonis mungkin keluarganya, atau ya lebih baik kepribadiannya gitu kan, lebih kalem mungkin, lebih bisa menguasai diri mungkin gitu kan. Eh, Kalau kita hanya sampai di pikiran gitu, kita nggak bisa merdeka gitu. Mau bagaimanapun kita pikirkan caranya gitu kan, kita mau poles tuh kita nggak bisa merdeka. Tapi ketika ada roh Allah yang bekerja dalam kita dimerdekakan. Dan yang mengenal roh yang ada dalam kita itu ya roh Allah dan roh kita sendiri. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali sebenarnya kita malah nggak sedalam itu kita mengenal diri kita gitu. Jadi kita perlu dibantu oleh Roh Kudus, bahkan luar biasanya Allah sendiri yang mau melawat kita, mau memerdekakan kita. Ibaratnya tuh kalau dimerdekakan itu kan butuh perjuangan ya, yang tadinya ditawan, tadinya terbeban, kayak diangkat, bukan yang dilepaskan gitu. Nah, seperti itu juga gitu, Allah mau memperbaharui roh di dalam kita, roh yang bukan yang berasal dari dunia ini, tapi dibaharui yang berasal dari Tuhan, yang merdeka, yang enggak yang enggak khawatir gitu, enggak takut, seperti itu. Terus di Yohanes 4 ayat 24, kita buka lagi. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi di sini firman Tuhan nyatakan gitu kalau Allah itu roh. Siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita ibadah sama Tuhan bukan berbicara tentang
kayak ibadahnya gimana gitu. Tapi ketika kita sudah lahir baru, ada roh Tuhan dalam kita, kita perlu membebaskan gitu diri kita gitu kan, bukan soal angkat tangan atau tidak, bertepuk tangan atau tidak, atau liturgi atau ada liturgi atau tidak, bukan gitu. Tapi dalam diri kita itu ada yang kita biarkan aja ngalir gitu. Kita fokus sama Tuhan, kita angkat hati kita sama Tuhan. Itulah roh gitu kan. Karena roh itu menuntun kita pada seluruh kebenaran gitu, yang tadinya nggak biasa gitu, tadinya nggak nggak yakin gitu kan, tapi waktu kita terus biarkan diri kita tertuju sama Tuhan, itulah roh Tuhan yang bekerja, yang menolong kita. Dan kita memang perlu menyembah Tuhan gitu kan, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran ya itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya karena Allah adalah roh, maka dan untuk terhubung sama Allah kita perlu lewat roh, ya kita hanya perlu ikut aja gitu, kita perlu nurut pola Tuhan gitu kan, kita nggak bisa ngatur. Aku bisa kok lewat lewat YouTube aku dengar khotbah udah cukup kayaknya, iya deh, amin gitu kan, amin gitu. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh, bukan nggak baik gitu, tapi yang terpenting di sini kita perlu secara pribadi gitu, secara pribadi kan yang tidak kita lakukan dengan sambil misalnya gitu kan, tapi kita perlu yang namanya dibaharui ini yang terutama gitu, kita perlu secara sengaja dan secara khusus gitu kita datang sama Tuhan gitu kan. Karena ya jujur pasti butuh konsentrasi kan gitu, kita perlu menenangkan pikiran kita gitu, kita perlu fokus gitu. Jadi bukan pikiran kita yang bermain gitu kan, bukan perasaan kita gitu kan. Gitu. Percaya gitu kan, ikut aja Tuhan untuk datang sama Tuhan. Karena di firman Tuhan sendiri yang bilang kalau Allah itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya gitu, umat Israel gitu kan. Kak lupa cantumin di sini ayatnya. Di Mazmur. Mazmur 2 ayat salah sih. Mana itu ya? Sorry. Ya, karena firman Tuhan berkata, kalau Allah itu bersemayam di atas puji-pujian. Mazmur 22 ayat 4. Saya buka tapi nggak baca tadi. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus,
yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya penting kita menyerahkan sepenuhnya gitu kan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang bertahta gitu, Tuhan yang memerintah gitu atas diri kita. Dia yang memerintahkan roh kita gitu kan, dia memerintah atas jiwa kita seperti itu, dan itu bisa terjadi ketika kita salah satunya lewat pujian penyembahan. Makanya kita perlu menyediakan waktu khusus gitu untuk kita membangun pujian penyembahan kita sama Tuhan gitu. Bukan lewat mungkin sekarang kan banyak ya lewat TikTok gitu kan, atau IG gitu, banyak video-video rohani. Saya juga senang dan diberkati gitu. Tapi di sini perlu yang namanya waktu khusus kita berikan sama Tuhan, kita berikan waktu kita, konsentrasi kita sama Tuhan gitu. Untuk biarkanlah Tuhan yang lebih mengenal kita, yang bereskan hidup kita dulu gitu. Seperti itu, yang mau memperbaharui manusia yang dalam diri kita. Karena kita belum tentu apa yang terjadi di depan kita bisa lihat gitu kan. Mungkin kita baik gitu ya merencanakan saya harus perlu begini gitu, tapi jauh ke depan Tuhanlah yang bisa melihat gitu kan. Kita terbatas. Oke, yang kedua, kenapa batin gitu atau manusia di dalam diri kita yang nggak kelihatan ini, roh kita itu perlu dibaharui. Yang kedua, karena yang ada dalam diri manusia itu hanya roh Allah dan roh kita sendiri yang tahu. Gitu. Di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 13. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Dalam dia, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ya, begitu khususnya ya, ibaratnya itu golongan darah kita aja sesama manusia gitu kan, kita perlu tes gitu kan, kita perlu tahu, karena suatu saat mungkin akan dibutuhkan orang lain gitu kan, atau ya ada keperluan kita lah gitu, dalam keluarga kita atau secara pribadi kayak gitu kan. Hal yang khusus dalam diri kita ini yang spesifik itu kita perlu tahu gitu kan, perlu kita kenali gitu. Sama gitu, roh yang ada dalam kita itu juga perlu diselidiki, dan kita perlu tahu gitu supaya kita juga tahu gitu Tuhan tuh mengaruniakan apa sama saya gitu kan. Mungkin nggak sama seperti orang lain, nggak yang khotbah gitu kan, nggak yang tampil di depan gitu. Tapi mungkin kita senang nasihatin orang gitu, senang menghibur orang, senang nolong beres-beres, bersih-bersih gitu. Semuanya kan ketika kita melakukan ada ya semua digerakkan dari dalam diri kita aja gitu. Tapi bukan apa ya, kita sendiri mungkin bertanya-tanya nggak yakin tanpa berkecil hati lah ketika melakukan itu gitu. Nah, itu kita bisa lakukan, kita bisa sukacita melakukannya, merdeka gitu kan. Ya kalau kita
secara pribadi dengan Tuhan kita tahu gitu, kita kenal apa yang Tuhan ajarin sama kita, apa yang Tuhan taruh dalam kita gitu. Jadi kita memang perlu ya, bukan secara pengetahuan aja tapi di dalam roh kita dibaharui gitu, karena itu tadi, kita perlu kenal gitu apa yang di dalam diri kita spesifik seperti itu. Oke, next. Oke, yang terakhir di sini dan yang paling penting lah ya gitu. Kalau tadi Kak cerita tentang Rasul Paulus dan Timotius yang luar biasa melayani gitu kan, itu kan mereka gitu. Oke, jujur Kakak juga dulu waktu di PMK teknik gitu kan awalnya uh, mungkin saya menganggap diri saya cukup baik gitu kan selama saya tidak berbuat kriminal gitu. Terus saya punya hobi, terus saya juga berpikir kalau saya juga punya cita-cita kok gitu, mempermuliakan nama Tuhan gitu. Tetapi gitu, ketika ada di dalam komunitas ini gitu, rekan-rekan yang lain itu begitu sungguh-sungguh gitu, begitu kayaknya semua yang diomongin tentang Tuhan. Jadi saya berpikir, ya itulah ini panggilan mereka secara khusus dan itu baik gitu. Tetapi dari apa yang saya alamin, apa yang di mana hati saya digerakkan, ya saya mau kayak gitu. Saya nurut aja gitu dan semakin saya ngikut gitu kan, makin saya terbuka aja gitu kan sama Tuhan, ya saya ngalamin baru paham gitu ya, baru memahami, oh ternyata nggak cukup hanya menurut yang saya pikirkan aja gitu, tapi perlu diaslami gitu kan, perlu eh, ya ikutin aja polanya Tuhan gitu kan. Selain ada komunitas, selain ada ibadah minggu, perlu yang namanya pemuridan mungkin gitu kan. Ya udah saya nurut gitu kan. Walaupun ya jangan dicontoh ya. Dulu waktu saya mau ikut retreat ya karena mikir mau ini aja, mau apa? Ada outbound-nya. Ya itu ya, tapi ternyata Tuhan tuh luar biasa gitu. Karena kasih Tuhan semata-mata gitu kan, dia memilih orang gitu yang seperti saya kayak gitu kan. Semakin saya sadari kalau ya kasih Tuhan tuh nggak menandingi kayak gitu kan. Dan iya sampai sekarang pun gitu. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Persoalan-persoalan seperti yang di awal tadi tentang tubuh dan jiwa, semua karena kemurahan Tuhan yang saya alamin sampai saat ini. Eh, pasti Tuhan pasti Tuhan peduli dan Tuhan berurusan dengan hal itu semua. Tapi semakin ke sini gitu kan, semakin Kakak ngerenung gitu kalau betapa Tuhan itu baik, ajaran diri gitu kan Dia Maha Kuasa. Tapi kenapa Dia mau libatkan manusia gitu kan? Yang seperti saya misalnya yang punya kurangan gitu kan, atau uh, ngatur waktunya gimana gitu, masih belum bisa nempatkan sebaik-baiknya kayak gitu kan. Tapi Tuhan mau melibatkan manusia gitu kan, mau membawa manusia ini dikasih tahu loh gitu kalau kalian bisa bertumbuh lewat teman-teman komunitas kami bisa bertumbuh itu kenapa gitu Tuhan mau melibatkan manusia gitu kan, kenapa Tuhan mau memakai seseorang gitu, itu buat saya itu hal yang sangat baik ya, maksudnya yang buat saya terharu dengan Tuhan
Kenapa Tuhan mau libatkan manusia gitu kan. Ya mungkin Paulus juga ngalamin sendiri gitu kan ceritanya yang sebelumnya dia bagaimana jahatnya gitu, bahkan dia menentang pengikut Kristus 180 derajat dia berubah gitu. Pasti kalau cuma berdebat gitu kan secara pengetahuan itu nggak cukup gitu. Lewat kebaikan juga ya, tapi karena diri dia dia mengalami hal yang luar biasa ya, bahkan setia sampai akhir juga gitu kan Rasul Paulus ini. Dia punya orang-orang yang dia bimbing untuk ikut gitu. Dia mau berani loh. Mungkin orang-orang tadinya kenal dia gimana gitu kan. Berbeda yang diajarkan, sekarang malah begini gitu. Itu kayaknya kalau bukan karena Roh Tuhan yang ngubahin semuanya, yang mengangkat mungkin intimidasi, keraguan, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi Kak percaya gitu, semua karena pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus yang kerja dalam dia, sehingga buahnya pun ada gitu, buahnya banyak jiwa-jiwa yang ngalamin pembaharuan gitu kan, mengenal Kristus gitu. Kita nggak bisa milih gitu kan, mau biasa aja atau mau sungguh-sungguh, itu sebenarnya bukan pilihan, tapi memang kerendahan Tuhan gitu kan. Mau nggak mau ketika kita udah lahir baru, udah terima Yesus, Tuhan pasti mau berurusan sama kita gitu. Dia pasti mau memakai kita. Sebegitunya lah kebaikan Tuhan. Ibarat kata presiden tuh yang punya kuasa, dia memilih seseorang gitu kan. Mungkin manusia milih orang yang mau dipakai itu kan milih-milih ya, dilihat kapasitasnya, disiplinnya, pinternya gitu kan. Tapi Tuhan tuh kita perlu percaya gitu bahwa kebaikan Tuhan tuh nggak bisa kita selami gitu. Ketika dia milih kita, dia mau pakai kita, itu sebuah kemuliaan yang besar lah. Karena kebaikan Tuhan semata-mata. Jadi kita perlu syukuri gitu kan, kalau kita belajar mengenal firman Tuhan untuk melayani gitu kan. Melayani bukan karena saya sudah lebih banyak tahu, mungkin gitu kan, saya sudah dipandang terhormat, saya udah dilihat IP saya sudah bagus gitu kan, jadi saya nggak malu kayak gitu. Bukan itu ukurannya gitu, tapi dalam diri, dari dalam roh itulah yang perlu pertama-tama bekerja dari dalam seperti itu, sehingga apapun tuh yang menjadi tantangan, keraguan gitu atau beban itu Tuhan lah yang berurusan. Ya, karena kita ciptaan baru, ketika kita udah terima Yesus, kita ini di mata Tuhan kita ciptaan baru. Gak mungkin kita pakai gaya kita yang lama gitu kan. Kebiasaan kita aja gitu, kayak orang-orang misalnya kita apa ya cukup sampai di pengalaman doang gitu kan. Dulu saya begini caranya kayak gitu, nggak bisa. Tapi ya mau nggak mau gitu, kita harus pakai polanya Tuhan, caranya Tuhan gitu tadi. Lewat persekutuan gitu dengan Tuhan, sampai roh kita dipimpin oleh Tuhan, seperti itu. Dan bukan hanya untuk pribadi kita, pasti Tuhan juga bekerja buat orang-orang di sekitar kita. Di 2 Korintus 5 ayat 17, coba kita baca sama-sama ya. Walaupun saya nggak dengar suara teman-teman, tapi kita baca aja sama-sama. Dua Korintus 5 ayat 17, 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, karena di hadapan Tuhan kita ini udah ciptaan baru gitu. Dan nggak bisa diisi dengan yang lama gitu. Aplikasi kita aja perlu diupdate ya, berapa periode tertentu gitu. Jadi nggak cocok lagi gitu. Mau dipaksain kayak mana, nggak cocok gitu kan. Kapasitasmu itu sebenarnya sudah begini kayak gitu. Kamu jangan lagi punya pikiran kalau kamu tuh nggak bisa gitu. Kamu tuh nggak cukup gitu. Kamu nggak mampu kayak gitu. Kamu sendiri punya pergumulan. Kita nggak bisa pakai pikiran aja gitu kan. Kita nggak bisa pakai pengalaman aja. Tetapi kita perlu Roh Allah itu yang memperbaharui kita dulu gitu. Baru benar-benar kita juga ngalamin yang namanya jadi ciptaan baru yang serupa dan segambar dengan Kristus gitu secara uh, atau yang lama, yang baru, semuanya sama sih, yang bisa pakai pengalaman doang gitu kan, nggak ada yang bisa pakai pengetahuan doang, tapi perlu yang namanya dari hari ke sehari kita dibaharui sama Tuhan. Kita perlu tunggu ada retreat atau nggak tunggu ada orang yang doain kita secara khusus gitu kan, tapi kita terbuka sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan gitu kan, kalau lewat firman-Nya Tuhan tuh bisa ubahkan saya gitu kan. Ya pasti terjadi gitu. Suatu saat kita pasti bertumbuh dalam Tuhan, suatu saat kita pasti berbuah. Oke, nggak banyak ya, mungkin masih ada ya slide terakhir. Iya, kalau Tuhan sendiri sudah punya rancangan gitu kan, Tuhan sudah punya tujuan dari awal. Kita udah sadar gitu kan kalau firman Tuhan bilang kita yang di dalam Kristus ini, yang udah lahir baru ini adalah ciptaan yang baru, perlu dibaharui dari hari ke hari. Kalau kita udah sadar, ya kita perlu dengan sengaja gitu. Perlu sengaja dan kita perlu rencanakan apa yang mau kita bangun ke depan. Dan itu nggak terjadi dengan yang baru gitu kan, lewat baca firman dan doa. Itu jadi prioritas gitu. Jadi bukan dengan tanpa sengaja ya. Memang Paulus diubahkan Tuhan tuh kayaknya nggak direncanakan sama dia, itu anugerah Tuhan. Tapi kita di sini, kita punya komunitas, punya kakak-kakak yang perhatikan kita, itu pun mujizat ya dari Tuhan gitu. Ada orang yang mau peduli sama kita, itu mujizat loh. Gitu zaman sekarang gitu ya. Kita jangan pusing dengan diri kita sendiri, tapi kalau kita lihat teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan yang baik gitu kan, yang tulus gitu. Tapi saya yakin orang yang dalam Tuhan itu sebenarnya mau gitu. Tapi ya itu tadi mungkin dari masa lalu, kegagalan, kesalahan, itu yang membebani pikiran dan jiwa kita. Atau kita mengejar sesuatu gitu kan secara lahiriah gitu, sehingga kita terlena dan nggak jadi fokus lagi gitu, nggak jadi prioritas lagi untuk membangun manusia roh. Oke, yang terakhir kita jangan melewatin kesempatan yang Tuhan kasih gitu kan, untuk kita itu mau dilibatin Tuhan, untuk bekerja atau melayani gitu. Bukan dengan pengalaman, hebat atau pintar, tapi yang penting itu tadi, kita mau dengan sengaja buat gitu kan, waktu-waktu sama Tuhan, ketemu sama Tuhan, janjian gitu, setiap pagi lebih baik gitu kan. Kalau kita sudah
mau di situ, saya percaya cepat atau lambat gitu kan Tuhan menggerakkan kita. Ketika kita dipercayakan untuk ikut ambil bagian gitu kan dalam pekerjaan Tuhan, melayani, di situ justru kita makin kenal diri kita gitu kan, semakin terlatih dan teruji seperti itu. Oke, itu aja dari kakak. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya nggak? Waktunya masih ada nggak ya? Saya nggak perhatikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ajak kita berdoa malam hari ini. Kita menyembah Tuhan. Kita angkat lagu, tahu nggak ya? Pernah dengar ya? Mungkin kakak serahin juga ya sama yang main musik sama pemimpin pujian untuk ini ngiringin. Kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati kita sama Tuhan. Kita terbuka dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengaruniakan roh pada kami Tuhan. Kau memberikan penolong bagi kami Tuhan. Kau memberikan penghibur bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Engkau. Kami memiliki roh Tuhan yang dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Roh-Mu yang turut bekerja Tuhan. Dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tidak ada yang kebetulan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang tidak sengaja Tuhan Engkau rancangkan Tuhan. Tidak ada yang terlanjur Tuhan Engkau rancangkan Tuhan. Tidak ada Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan oleh karena anugerah-Mu. Oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Karena Roh-Mu lah yang bawa kami Tuhan. Untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk mengenal Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saatku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saatku menyembah-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin Tuhan. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi saatku menyembah-Mu, kita percaya bahwa Roh Allah turut bekerja. Amin Tuhan. Amin Tuhan.
Roh-Mu bekerja. bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Amin Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang Dan kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Amin Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, kami memandang Allah kami yang hidup, saat kami ku memandang Allah kami yang sembah. benar. Terima kasih Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Hatiku, Bapa-Ku yang baik, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, saat ku sembah, Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah-Mu Tuhan, saat ku pandang, sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan. Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau selalu mau hadir bagi kami Tuhan. Di waktu-waktu kami percaya Tuhan. Biarlah Tuhan mulai malam hari ini Tuhan kami membangun hidup kami Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Bukan ketika ada masalah saja Tuhan. Bukan ketika kami rindu saja Tuhan. Bukan ketika kami mau saja Tuhan. Tapi kami mau Tuhan ikut Tuhan ke dalam pekerjaan-Mu. Kami mau ikut Tuhan ke dalam pola-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan dengan sengaja Tuhan. Kami membangun Tuhan. Kami menyediakan waktu kami Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan lewat pujian penyembahan kami Tuhan.
di mana Engkau mau bekerja Tuhan, Roh-Mu memperbaharui kami. Di situ kami mau menyediakan hati kami Tuhan, tubuh kami, jiwa kami kepada Engkau Tuhan, untuk Kau baharui. Saya percaya Tuhan, saya berdoa Tuhan buat kami semua. Malam hari ini Tuhan, Roh-Mu yang bekerja, Bapa menguasai kami, mimpin kami lebih lagi Tuhan. Buat adik-adikku Tuhan, teman-teman Tuhan, apapun latar belakang kami, apapun keadaan kami, masalah kami, pergumulan kami, kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia Tuhan. Firman-Mu iya dan amin Tuhan. Roh-Mu turut bekerja Tuhan. Bila kami mau Tuhan, mulai malam hari ini Tuhan kami buat keputusan, kami membangun hidup kami, bagaimana kami ke depan Tuhan. Kami mau bertumbuh, kami mau berbuah Tuhan, kami mengenal Engkau Tuhan, kami mau Tuhan eh, menyediakan Tuhan, berikan hidup kami buat Engkau Tuhan. Saya percaya juga Engkau berkati Tuhan, studi kami Tuhan, orang tua kami, keluarga kami, kebutuhan kami Tuhan. Saya percaya Engkau memberkati Tuhan. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang mencukupkan kami akan segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih lagi Tuhan Kau pakai Tuhan PMK Teknik Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan, di mana Engkau melatih kami, di mana Engkau membentuk kami Tuhan, Kau mimpin kami Tuhan sampai kami pergi Tuhan menghasilkan buah Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat perkenanan-Mu atas setiap kami yang boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya terus ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, itu aja dari kakak. Terima kasih. God bless. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Masih ada orang kah? Oke, sungguh memberkati banget ya apa yang telah disampaikan kakak kita kayak gitu. Jadi supaya setiap kita untuk sama-sama semakin diperbaharui lagi dalam manusia batinnya kita. Jadi jangan cukup cuman malam hari ini, tapi harus setiap hari. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Sedang mempersiapkan PPT dari pengumuman. Sebentar ya, ditunggu. Senyum dulu dong semuanya, senyum dulu. Senyum dulu dong semuanya, karena sedang bersuka cita kan, malam hari ini dapat sesuatu hal yang baru. Oke, silahkan Bang, di-share PPT-nya. Oke, kelihatan Bang. Oke, diperhatikan baik-baik ya, pengumuman ibadah PMK Teknik, Senin 5 Juli 2021. Ini rame banget ya. Kalau setiap kita rindu, kita seperti ini lagi di PMK Teknik, silahkan doanya diperkencang supaya kita bisa offline. Oke, untuk selanjutnya ada time dari ibadah. Halo anak muda Tuhan, jangan lupa setiap hari Senin ibadah PMK jam 7 malam via Zoom. Kalau rekan-rekan mau hadir juga via offline, silahkan datang ke kontrakan, ke greenhouse lah ya, biar lebih keren. Silahkan datang ke greenhouse yang ada di PM Nur, Perumahan Tepian 2. Oke, selanjutnya. Ini bagi rekan-rekan yang rindu memberikan sebagian apa yang dimiliki, memberikan persembahan, silahkan kirim ke
nomor rekening yang sudah tertera atas nama Kak Clara sebagai bendahara di PMK Teknik saat ini. Oke, selanjutnya Bang. Luar biasa sekali. Ini tim pelayan ibadah PMK Teknik untuk hari ini. Ada Kak Catherine Betrik Tahya ST sebagai pembawa sharing malam hari ini. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu, belum kenal sama Kak Catherine, dicatat nama Kak Catherine sepanjang ini. Jadi kalau ketemu di jalan bisa saling menyapa Kak Catherine. Oke, yang kedua ada WL ya, ada worship leadernya, nggak usah diperkenalan lah ya. Ada pemain gitar, ada Kak Clara Panggabean. Selanjutnya Bang, ada yang berulang tahun kah? Mulai tanggal 5 sampai 11 Juli. Kalau yang rumor-rumor yang saya dengar ada sih kakak adik, mereka itu nggak jauh-jauh ulang tahunnya. Jadi siapa? Kak Tata juga katanya ulang tahun. Jadi selamat ulang tahun, happy birthday for you all, our family. Happy birthday bagi rekan-rekan yang berulang tahun dari tanggal 5 Juli sampai 11 Juli 2021. Ini ayat khusus untuk rekan-rekan kita yang sedang ulang tahun ataupun yang akan ulang tahun. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Selanjutnya Bang. Wow, luar biasa banget ya. Foto yang rame-rame ya. Ini foto dari kegiatan PMK Teknik pas ujian mentoring. Satu di indoor, satu outdoor. Jadi sebelum kita COVID itu PMK kita itu pergi refreshing kayak gitu, pergi refreshing bersama-sama. Jadi kalau rekan-rekan pengen juga kayak gitu, pengen ada di dalam daftar foto ini atau pengen buat foto baru seperti di gambar ini di PPT ini, silakan doanya diperkencang supaya kita bisa offline kembali tanpa gangguan si COVID. Oke? Selanjutnya Bang. Luar biasa. Ini retreat 2020 tahun lalu. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu retreat itu apa, silahkan ditanya abang kakaknya dan silahkan juga diperkencang lagi doanya, lebih diperkencang lagi supaya kita bisa retreat lagi di PMK Teknik. Selanjutnya Bang. Wow, luar biasa. Foto rame-rame terus ya. Jadi ini ada retreat dengan tema Masa Mudaku untuk Tuhan. Nah, jadi persiapkan dirimu di next retreat PMK Teknik, entah kapanpun itu, tapi persiapkan aja dirinya. Terus ada yang namanya kegiatan PMK itu doa PMK setiap hari Sabtu jam 7 malam. Nah, jadi kita ada doa PMK, bukan cuma buat pengurus, enggak kayak gitu. Ini enggak dibatasin buat pengurus aja, tapi siapapun yang ingin join, silahkan kabarin kakak atau abangnya. Silahkan kita via Zoom dan via offline juga ada di PM Nur juga di Greenhouse. Jadi bagi rekan-rekan yang rindu untuk ada di doa PMK, silahkan datang. Bagi rekan-rekan yang penasaran apa sih yang ada di doa PMK, silahkan datang. Karena kita sama-sama untuk membela, sama-sama untuk membangun apa yang Tuhan kehendaki. Jadi silahkan datang ya, kami menunggu kalian. Selanjutnya Bang. Luar biasa. Ini foto-foto abang-abang dan kakak-kakaknya yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik yang ada sampai saat ini, yang memberikan diri. Jadi rindukan setiap kita juga ikut dalam bagian itu. Lanjut Bang. Luar biasa sekali. Haleluya. Ini pokok doa malam hari ini. Yang pertama kepada pembicara kita, Kak Catherine, berdoa buat keluarga dari pembicara kita, buat pembicara kita supaya dipakai lebih lagi dalam Tuhan. Ada yang namanya skripsi, PKL dan KKN. Jadi supaya kita sama-sama berdoa.
Ada yang ketiga itu kesehatan buat setiap kita dan keluarga kita. Jadi kesehatan ini ya harus kita doakan juga kayak gitu. Ada alumni dan saudara-saudara kita yang belum sempat hadir hari ini. Kita juga berdoa buat alumni-alumni kita, kakak-kakak, abang-abang kita yang terdahulu, yang karena dari doa-doa mereka kita lahir. Jadi kita juga harus berdoa buat mereka dan buat rekan-rekan kita yang belum hadir malam hari ini. Kita mau juga dan rindu di next ibadah PMK mereka juga join dengan kita. Selanjutnya itu rekan-rekan yang sedang ulang tahun atau yang akan ulang tahun. Selanjutnya ada rekan-rekan yang sedang sakit. Selanjutnya sedih sih tapi ya sukacita aja. Bang Stanley akan pulkam dalam minggu ini. Jadi yang belum kenal Bang Stanley siapa? Abang yang selalu jadi operator, yang berjasa sekali dalam ibadah PMK Teknik. Ada yang mau didukung dalam doa lagi kah? Coba next Bang. Oke, thank you. Bergairah, maju terus, sikat habis bombastis. Luar biasa sekali. Ada yang mau didukung dalam doa lagi kah? Yang di Zoom ataupun yang ada di tempat ini? Ada yang mau didukung dalam doa lagi? Selain pokok doa yang tertera? Siapa? Kak Bang Reo masih sakit. Terus ada lagi kah? Ada lagi yang mau didukung dalam doa? Halo, masih adakah tentara-tentara Kristus di dalam Zoom? Saya nggak sendiri kan? Shalom. 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 Ini aku sendiri aja Kak di sini. Oh, luar biasa, ternyata nggak sendiri. Oke, ada lagi kah yang mau didukung dalam doa? Ada lagi yang mau didukung dalam doa? Berdoalah buat bangsa kita yang sedang dialamin saat ini, apalagi COVID ya, seperti itu. Kita sama-sama untuk membela lah. Ada lagi yang mau didukung dalam doa? Sepertinya tidak ada, sepertinya sudah terangkum semua dalam pokok doa. Siapa? Dian dan keluarganya lagi sakit. Oke Kak, kita sama-sama berdoa juga buat Dian dan keluarganya sedang sakit. Selanjutnya ada lagi yang mau didukung dalam doa? Kalau nggak ada, saya persilakan untuk Kak Tria tutup kita dalam doa. Oke, suara saya kedengaran? Kak Tria. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Kak? Jelas merdu. Oke, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu, kebaikan-Mu Bapak, hingga kami malam ini boleh beribadah Tuhan, walaupun sebagian kami bergabung via online Bapak, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau nggak terbatas Bapak. Bahkan segala hal yang kami dapatkan malam hari ini Bapak, untuk kami mau untuk terus dibaharui Tuhan dalam roh kami Tuhan, bahwa kami untuk menghidupi firman yang sudah dibagikan oleh kakak kami Bapak, bahwa kami Tuhan untuk semakin mau dibaharui Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan, supaya kami mengejar apa yang baru yang Kau sediakan dalam setiap kami Bapak. Yes Tuhan, apa yang disenangkan Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan kami Bapak, bahwa kami juga Tuhan untuk terus hidup dalam hubungan pribadi kami yang lebih lagi Tuhan dalam Engkau Bapak. Yes Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk kakak kami Tuhan yang sudah membagikan sharing Tuhan, untuk Kak Catherine Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan dalam kehidupannya Bapak, dalam pelayanannya Tuhan, dalam segala hal yang dia kerjakan Bapakku. Kiranya Tuhan dia boleh semakin lagi dengan Engkau Bapak, namanya Tuhan semakin memuliakan nama-Mu Bapakku, dalam setiap hal yang dia kerjakan Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap
alumni kami, dosen kami, Tuhan kami memberkati Tuhan dalam setiap hal yang mereka kerjakan Bapa, bahwa mereka untuk terus bergairah dalam Engkau Tuhan, bahwa mereka untuk terus diberkati Tuhan dalam Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, adik-adik kami Tuhan yang sedang PKL Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan Bapa, Engkau yang membawa mereka untuk terus bergairah dalam Engkau Bapakku, dalam setiap yang mereka kerjakan Tuhan, dalam PKL mereka Tuhan, mereka terus mengandalkan Engkau Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan yang belum mendapat tempat Tuhan kami memberkati, bahwa mereka untuk tenang Tuhan, menunggu Tuhan waktu, bahkan tempat yang Kau sediakan Bapa untuk mereka Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan saat ini, pandemi yang semakin tidak terkendali Bapak, tapi kami mau terus percaya Tuhan, ajari kami terus untuk tenang Tuhan dalam Engkau Bapak, karena Engkau yang menjaga setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan ada pemulihan Tuhan daripada Engkau Bapa, yang memberkati Tuhan para nakes Tuhan, memberkati para pemerintah Tuhan. Biarkan Tuhan segala tindakan yang diambil Tuhan adalah yang berasal daripada Engkau Bapakku. Dari akhir nanti Tuhan, semuanya boleh kembali baik Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit Tuhan. Ada Reo Tuhan yang sedang sakit Bapak. Ada dia dan keluarganya Tuhan yang juga sedang sakit Bapak. Bapakku Engkau memberkati Tuhan setiap usaha yang mereka lakukan Bapak. Obat-obatan yang mereka minum Tuhan. Bahkan istirahat yang mereka lakukan Bapak. Biarkan Tuhan dalam mereka menghadapi sakit mereka Tuhan, mereka terus mengalami Engkau Bapak. Bahkan ada kesaksian baru Tuhan yang kami dengar Bapak. Walaupun mereka dari sakit Tuhan, tapi mereka tetap mengalami Engkau Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan, biar segala usaha yang mereka lakukan Tuhan boleh membawa kesembuhan kepada mereka Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga mau bersyukur Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Engkau yang tambahkan hikmat kepada mereka Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap hal yang mereka kerjakan Bapa. Bapakku ada Clara, ada Harga Tuhan, ada Tata Tuhan, dan rekan-rekan kami Tuhan yang berulang tahun minggu ini, Engkau yang memberkati mereka, Tuhan, tambahkan hikmat dalam mereka, Tuhan. Tambahkan pengenalan yang semakin dalam dengan Engkau, Bapa, pada mereka, Tuhan. Yes, Tuhan, kami bersyukur, Bapa, terima kasih, Tuhan, untuk segala hal yang Engkau lakukan dalam hidup kami, untuk segala proses yang Engkau berikan kepada kami, Bapa. Berkati Tuhan hidup kami selanjutnya, Bapa, bahkan segala hal yang akan kami kerjakan setelah ibadah ini, Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang terus menuntun kami, Bapa. Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk ibadah kami malam hari ini Tuhan. Ini doa kami Bapa, Engkau yang mengabulkan Tuhan, Engkau yang mendengarkan Bapa. Ini doa kami, haleluya, amin. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir malam hari ini. Jangan lupa kita masih bertemu minggu depan, hari Senin jam 7 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Kak Catherine untuk kesaksian, untuk sharingnya. Terima kasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Bagi rekan-rekan yang mau datang konsumsi, ada di greenhouse. Jadi yang mau datang silahkan datang ya. Bagi yang nggak mau datang silahkan ambil konsumsi di dapur masing-masing. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu Heni sudah hadir. Jangan lupa senyum semua ya guys. Sudah matikan Kak. Ada nih satu layar nih kita berempat. Kenapa Kak Tria? Oh Kak Catherine. Kenapa Kak? Enggak, ini di HP kakak kita berempat ini. Ibu, Ria, Novi sama Kak Catherine ditunggu Kak main-main ke sini. Oh iya, oke. Oke, makasih Kak. Tuhan berkati, salam. Dadah Ibu. Ditunggu donat selanjutnya Bu.